Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senang, salam bahagia, salam senyum. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Evi Kurnia Rahmawati dari 11 IPA ingin mempresentasikan teks eksplanasi. Pada kali ini, teks eksplanasi yang akan kita bahas berjudul Tsunami. Tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang yang artinya ombak besar pelabuhan. Sementara definisi umumnya ialah naiknya gelombang laut yang besar ke daratan dengan kecepatan yang tinggi akibat adanya gempa di bawah laut. Fenomena alam ini pernah mengakibatkan luka yang sangat dalam bagi bangsa kita. Tentu saja kalian ingat peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004, di mana pada peristiwa tersebut memakan banyak sekali korban dan sangat-sangat merugikan bagi kehidupan. Semua sektor lumpuh, baik pertanian, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sebenarnya tsunami sendiri tidak hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, melainkan dimiliki oleh negara-negara yang berbatasan dengan laut dan memiliki potensi gempa yang tinggi. Salah satunya adalah negara yang terkenal akan canggih teknologinya, yaitu Jepang. Tsunami sendiri muncul pasti ada sebabnya. Berikut penyebabnya. Pertama, gempa di bawah laut, yaitu gempa yang epicentrumnya ada di dasar laut. Epicentrum itu sama aja kayak pusatnya gitu, pusatnya di dasar laut. Nah, yang kedua, letusan gunung. Kalau apabila gunungnya seperti Gunung Krakatau, mungkin erupsinya bisa menyebabkan longsor di bawah laut dan menyebabkan tsunami. Yang ketiga, bergeser lempeng bumi, yaitu peristiwa bergeser lempeng bumi di dasar lautan dan juga daratan. Lanjut ke berikutnya, yaitu dampaknya. Jadi tsunami juga menimbulkan dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dampak positif dulu ya. Dampak positif yang pertama, menjalin kerjasama bahu-membahu tolong-menolong antar korban. Karena pasti mereka semua dalam kondisi pasca tsunami memiliki rasa yang sama, yaitu rasa yang menyedihkan kehilangan sanak keluarga, kehilangan harta benda, atau bahkan ada yang meninggal keluar dari mereka, ya kan? Jadi sama-sama merasakan, maka terjadi rasa empati dan simpati. Yang kedua, masyarakat pinggir pantai jadi tahu cara menanggulangi tsunami. Sebelum terjadi tsunami, pasti nggak tahu dong caranya, gimana nih cara nanganin yang tepat. Tapi setelah terjadi tsunami, mereka tahu dan mereka antisipasi sangat kuat sebelum terjadi tsunami. Yang ketiga, dampak luar biasa untuk apalagi pantai. Jadi ibaratnya kayak udah disiram, jadi sebenarnya balik ke awal dan jadi bagus gitu. Yang keempat, adanya waspada tinggi bagi masyarakat pinggir pantai. Sebelum terjadi tsunami, pasti mereka biasa-biasa aja. Mereka di sini adalah penduduk pantai. Tapi setelah terjadi tsunami, pasti semua berubah jadi kayak was-was gitu, mereka takut-takut tsunami bakal kembali lagi, kan gitu pikiran mereka. Itu adalah dampak positif ya. Sekarang dilihat dari dampak negatifnya. Yang pertama, menghilangkan banyak nyawa. Ini otomatis pasti banget karena tsunami itu merampas dan melahap, memakan semua yang ditemui, tidak mengenal usia, umur, sehat atau sakit, dan semacamnya. Yang kedua, merupakan aktivitas yang biasanya normal. Pasti karena tsunami itu merambat semuanya, karena tsunami melahap semuanya, otomatis semua sektor juga lumpuh. Jadi aktivitas normal juga pasti bakal terganggu, seharian kita bakal terganggu. Yang ketiga, menyimpan harta benda. Pasti dong, karena air membawa semuanya, kan orang ajak bawa apalagi harta benda. Yang keempat, bikin rusak belajar. Anak-anak jadi tidak sekolah karena terlalu jauh kena tsunami. Bisa aja air tsunami itu merugikan sekolahnya, bahkan menghancurkan desa Santasa Pungping saja. Yang kelima, bikin rusak tempat ibadah. Nah, ini juga sama seperti sekolah tadi. Memasuki tempat ibadah, maka mempersulit orang-orang untuk beribadah. Karena bisa aja tempat ibadah mereka hancur lebur dan bahkan nggak ada puing-puing sama sekali. Itu dampaknya. Nah, sekarang jelasin proses kejadiannya. Yang pertama, titik gempa pada bagian lempeng bumi, di dasar bumi titik gempanya di lempeng bumi. Yang kedua, terjadinya patahan
yang menyebabkan dasar laut naik dan volume air ke atas. Jadi pusatnya ada di bawah, terus gara-gara pusatnya udah goyang, terus lempeng gue ada yang patah. Nah, patahnya ini membuat air laut tuh nguap gitu, otomatis volumenya keluar dong, jadi besar gitu. Nah, yang ketiga, gelombang dari bawah laut bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi yang di bawah laut tuh, yang tadi dia mau nguap gitu, gerak tuh kecepatannya tinggi banget dah. Yang keempat, air laut terhisap dari bibir pantai. Jadi air laut yang terjadi di bibir pantai, di pinggir pantai itu bakal kehisap dulu, kayak surut dulu, nanti pas surut dia bakal ngeluarin semuanya dan itu bakal jadi tsunami, jadi biur gitu. Jadi udah surut dulu baru keluar dengan dahsyatnya. Yang kelima, golongan ombak yang bergerak menuju matanya. Ini menyebabkan tsunami, di mana air itu menjadi golongan ombak yang sangat besar, yang sebelumnya surut jadi sangat besar, berombak-ombak gitu, jadi biur gitu. Itu proses kejadiannya. Nah guys, alhamdulillah udah kelar. Yes. Makasih ya yang udah lihat dari hari dengan semangat. Yuhu. Terima kasih Mr. DJ postingannya, dan makasih juga buat yang udah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.